Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional mengalami resesi pada kuartal 3 tahun 2020, menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Dalam proyeksi terbaru yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kanal YouTube Kementerian Keuangan RI, pihaknya memperkirakan perekonomian di kuartal 3 minus 2,9% hingga minus 1,1%. Ini artinya Indonesia dipastikan mengalami resesi ekonomi di akhir September ini. Pengamat ekonomi Universitas Udayana, Ide Bagus Putu Purbadarmajo mengatakan, meredam dampak buruk resesi, pemerintah dapat mempercepat pemberian stimulus kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan sektor kesehatan, sebab jika kekhawatiran masyarakat tidak tertangani, maka mereka akan menahan diri untuk belanja. Cara resesinya nanti ada dua hal, yaitu memprioritaskan kesehatan dan sektor ekonomi. Kita penting melihat bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas, namun dampak ekonominya juga perlu dipikirkan. Langkah-langkahnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah dalam dua hal tersebut, yaitu bagaimana tetap menjaga investasi itu dalam kondisi yang sangat sulit, minimal di dalam sektor real, di sektor informal masyarakat rendah masih bisa bergerak dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Terkait pemberian stimulus kepada masyarakat, hal penting yang harus diperhatikan adalah kesesuaian data atau data real yang ada, sehingga bantuan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga tepat sasaran. Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2020 ini, Menteri Keuangan memproyeksi perekonomian Indonesia mencapai minus 1,7% hingga minus 0,6%. Madiadi dan Andika melaporkan. Ingin urus paspor secara kolektif? Easy Passport solusinya. Sebuah layanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi dengan mobil unit layanan paspor keliling. Siapa saja sih yang bisa mengajukan? Perkantoran pemerintah atau swasta, institusi pendidikan, komunitas, dan kompleks perumahan kamu. Dengan syarat, pemohon mengajukan surat dari pimpinan atau perwakilan kantor ditujukan kepada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jumlah kuota pemohon minimal 50 orang. Pelayanan Easy Passport hanya melayani pembuatan paspor Republik Indonesia baru dan pergantian. Jadwal layanan akan ditentukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar di hari kerja pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore waktu Indonesia bagian tengah atau di luar jam dan hari kerja. Jadi tunggu apa lagi? Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di denpasar.imigrasi.go.id.